Di akhir peperangan dunia pertama ini guys, kekuatan pasukan perang Kekaisaran Ottoman yang awalnya dikerahkan sekitar 800.000 orang, kini hanya tersisa 100.000 orang karena dikalahkan oleh sekutu. Jauh dari kejayaan, justru Kekaisaran Ottoman semakin terpuruk. Hiya, selamat datang guys di channel Peraya Takara. Kali ini saya akan membahas tentang akhir dari keruntuhan Kekaisaran Ottoman dan awal merebut kekuasaan dari Mustafa Kemal Atatürk. Oleh karena itu, penting sekali informasi untuk disimak. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Dalam puncak kekuasaannya, Kekaisaran Ottoman ini mampu menguasai wilayah yang terbentang dari 3 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan benua Eropa. Ini sebagai bukti bahwa peradaban Islam pernah berkuasa dan berjaya di dunia. Tentu, semua ini dilakukan dan diupayakan oleh para sultan yang pernah berkuasa pada zaman itu. Terutama puncak kejayaannya berhasil dicapai oleh 2 orang sultan. Yang pertama, Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, dan yang kedua oleh Sultan Sulaiman I atau yang lebih dikenal dengan Sulaiman Al-Qanuni. Bukan cuma itu aja guys, Kekaisaran Ottoman ini terkenal dengan militernya. Disokong dengan kekuatan militer yang sangat kuat, Kekaisaran Ottoman ini mampu menguasai jalur perdagangan mulai dari Tiongkok, India, bahkan Eropa. Selama berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, jelas bahwa masyarakat muslim berada pada golongan pertama dan masyarakat non-muslim pada golongan kedua. Namun sekalipun demikian, kehidupan sosial di Kekaisaran Ottoman bisa dikatakan sangat relatif stabil dibandingkan dengan di Eropa. Namun, perjalanan waktu telah mengubah keadaan guys. Seperti peradaban bangsa besar yang lainnya, Kekaisaran Ottoman ini mengalami kemunduran-kemunduran dari berbagai sektor, terutama dalam 3 hal, yaitu dari hal ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, dan politik. Melihat kondisi Kekaisaran Ottoman yang mengalami stagnasi, bangsa Eropa mampu memanfaatkan keadaan tersebut. Hal yang perlu teman-teman ketahui, pada waktu itu biasanya banyak sekali kerajaan di Eropa yang bergantung pada jalur perdagangan yang melewati jalur Kekaisaran Ottoman. Seiring dengan perjalanan waktu, kerajaan-kerajaan di Eropa hendak mengurangi ketergantungan tersebut. Sehingga gak ada pilihan bagi mereka selain mengembangkan bahkan menciptakan teknologi-teknologi baru dan menemukan rute jalur perdagangan alternatif. Alhasil, teknologi kompas, perkapalan, dan lain-lainnya lebih gencar dikembangkan oleh dunia barat dibandingkan dengan Kekaisaran Ottoman. Terutama revolusi ini dipelopori oleh industrialisasi negara Inggris. Perlahan-lahan Kekaisaran Ottoman ini mulai kehilangan signifikansinya ketika bangsa Eropa dapat berdagang melalui jalur Samudra Hindia. Secara sosial, revolusi Perancis yang terjadi pada tahun 1978 telah menyebarkan paham-paham liberalisme dan nasionalisme di Kekaisaran Ottoman. Akibatnya guys, pemberontakan-pemberontakan yang menghendaki kemerdekaan menjadi semakin marak dari bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Selain itu teman-teman, dalam bidang politik pun Kekaisaran Ottoman ini sangat tertinggal jauh oleh bangsa Eropa lainnya, terutama dalam sentralisasi kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan atau otoritas sultan menjadi semakin tergerus. Melihat fenomena tersebut, apakah ada rencana ataupun upaya dari Kekaisaran Ottoman untuk melakukan perubahan-perubahan ke depannya untuk menjadi lebih baik? Dari pihak Kekaisaran Ottoman gak cuma tinggal diam guys. Di akhir abad ke-18, mereka memberlangsungkan berbagai operasi reformasi, khususnya dalam modernisasi militer. Tak jarang, Sultan Ottoman pada waktu itu sering mengundang penasehat militer asing untuk melatih militer Ottoman. Pada saat yang sama, Sultan juga sering mengirimkan perwira-perwira terbaiknya untuk menimba ilmu di sana. Ironisnya, hal ini justru semakin menyebarluaskan filsafat-filsafat barat, khususnya di tubuh para perwira Ottoman. Sehingga sebagian dari mereka membentuk organisasi Komite Persatuan dan Progres atau yang disebut dengan Turki Muda.
Organisasi Turki Muda ini dipimpin oleh 3 orang jenderal, yaitu Enver Pasha, Jamal Pasha, dan Talat Pasha. Di bawah organisasi Turki Muda inilah guys, nasionalisme bangsa Turki mulai bertumbuh. Terinspirasi dari Jerman, ketiga jenderal ini memimpikan kembali kejayaan Kekaisaran Ottoman pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1908 mereka melakukan revolusi dan mengubah sistem Kekaisaran Ottoman menjadi monarki konstitusional. Ada hal yang cukup mengagetkan loh teman-teman yang dilakukan oleh ketiga jenderal tersebut, yaitu mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal di tahun 1914. Tanpa sepengetahuan sebagian besar kabinet, Enver Pasha melibatkan Kekaisaran Ottoman ini dalam peperangan dunia I loh guys. Bergabung dengan kekuatan sentral untuk melawan kekuatan sekutu. Pada 30 Oktober 1914, Turki secara resmi berperang melawan kekuatan sekutu dengan mengerahkan kekuatan sebesar 800.000 pasukan perang. Enver Pasha tentu merasa bahwa kekuatan blok sentral akan mengalahkan blok sekutu. Ternyata semua anggapan Enver Pasha ini salah. Kekuatan sentral dikalahkan oleh kekuatan sekutu pada peperangan dunia pertama. Bahkan di akhir peperangan dunia pertama ini guys, kekuatan pasukan perang Kekaisaran Ottoman yang awalnya dikerahkan sekitar 800.000 orang, kini hanya tersisa 100.000 orang karena dikalahkan oleh sekutu. Jauh dari kejayaan, justru Kekaisaran Ottoman semakin terpuruk. Selain kehilangan sebagian besar kekuatan militer dan ekonominya, Kekaisaran Ottoman ini harus melakukan gencatan senjata dengan menyetujui perjanjian Sevres. Perjanjian ini pada dasarnya memberikan hak kepada sekutu untuk menduduki wilayah apapun yang berada dalam kekuasaan Ottoman pada waktu itu. Teman-teman, Kekaisaran Ottoman ini sudah kehilangan sebagian besar kekuasaannya, termasuk di dalamnya yaitu ibu kotanya sendiri, Istanbul, sudah diduduki oleh pihak sekutu. Kekuatan sekutu yang dipelopori oleh Inggris dan Prancis telah menginspirasi revolusi dari bangsa-bangsa Arab. Pada akhirnya, Kekaisaran Ottoman ini semakin terhina dan gak bisa mengelak dari imperialisme barat. Teman-teman, ada hal yang lebih mengenaskan lagi. Di saat kondisi Kekaisaran Ottoman sedang semberawut, ketiga jenderal tadi yang telah saya sampaikan, yaitu sebagai pemimpin Turki muda yang bernama Talat Pasha, Jamal Pasha, dan Enver Pasha melarikan diri di tengah kekacauan ini. Di saat harapan di Kekaisaran Ottoman mulai meredup, ada seorang perwira yang gak mau menyerah begitu aja guys. Dan inilah yang bernama Mustafa Kemal. Sebelumnya, Mustafa Kemal ini memiliki reputasi yang bisa dikatakan baik sebagai perwira yang ulung dan memiliki berbagai pengalaman dalam perang Gallipoli, perang Palestina, dan lain-lainnya. Baginya, semua kekalahan ini adalah sebagai bukti bahwa Kekaisaran Ottoman gak akan lagi selamat. Ia sangat menyadari bahwa demi menyelamatkan Kekaisaran Ottoman yang tersisa, harus ada upaya perubahan-perubahan secara radikal. Satu hal yang Mustafa Kemal inginkan yaitu kemerdekaan dan persatuan bangsa. Pada tahun 1919, Mustafa Kemal mengadakan kongres di Erzurum dan dipilih sebagai ketua. Dari kongres ini menghasilkan resolusi untuk membentuk pemerintahan yang paralel apabila dari pihak Istanbul tidak dapat memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan bangsa. Teman-teman, pada 23 April 1920, Mustafa Kemal membentuk Grand National Assembly of Turkey atau yang lebih dikenal jika di Indonesia adalah parlemen. Seiring dengan perjalanannya waktu, pusat politik seakan-akan terbagi menjadi dua guys, yaitu pertama di Istanbul dan kedua di Ankara. Dengan kombinasi diplomasi dan militer, Mustafa Kemal berhasil mengorganisasikan kekuatan yang tersisa untuk mengalahkan pendudukan asing di Turki. Pertama, hal yang dilakukan oleh Mustafa Kemal yaitu berperang melawan pihak sekutu yang paling lemah, yaitu negara Armenia. Kedua, Mustafa Kemal memfokuskan ke wilayah Anatolia dan berperang melawan Yunani.
Semua peperangan yang Mustafa Kemal lakukan berhasil dengan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan telah memaksa pihak sekutu untuk berdamai dengan pihak Turki pada perjanjian Lausanne. Kemenangan gemilang ini semakin menaikkan pamor Mustafa Kemal, sehingga pada tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diumumkan oleh Mustafa Kemal sebagai presiden pertama dan Mustafa İnönü sebagai Perdana Menteri. Nah, inilah sedikit kisah tentang akhir keruntuhan dari Kekaisaran Ottoman dan awal merebut kekuasaan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga selama masa kekuasaannya, Republik Turki semakin modern. Cuma yang disayangkan dari Mustafa Kemal Atatürk ini akan kebijakan-kebijakan kontroversialnya selama masa jabatannya. Demikianlah informasi ini bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.